Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana pembacaan terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita siapkan Alkitab kita, dan kalau semua sudah mendapatkannya, kita akan masuk di dalam pembacaan atau dalam doa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami telah menyediakan hati, pikiran, dan diri kami seutuhnya untuk menerima kehadiran-Mu yang penuh kasih karunia. Curahkanlah atas kami Roh Kudus, agar persekutuan ini menjadi bermakna bagi pengembangan dan pertumbuhan kehidupan kami dalam iman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Pembacaan dari Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan 21. Kalau semua sudah siap, saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan kata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah memenuhi kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan hampa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kita untuk dapat melakukannya dalam perjalanan hidup beriman kita. Haleluya. Shalom, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saat ini berada. Puji syukur kalau kita masih bisa dapat beribadah dan bersekutu secara online di sore hari ini.
Saat ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sungguh tidak menyenangkan. Dan bukan kita saja yang mengalaminya, tetapi seluruh dunia mengalaminya. Sebagaimana kita ketahui, saat ini seluruh dunia dilanda oleh wabah COVID-19 atau virus corona. Dan virus corona ini menyebar begitu cepatnya dan tidak pilih-pilih kepada siapa dia mau mendekam. Kaya, miskin, orang berkuasa, yang muda, dan terutama orang-orang lanjut usia. Bahkan corona ini tidak pilih-pilih negara. Negara berkembang atau negara superpower seperti Amerika dihajar oleh corona. Tidak pandang bulu. Akhirnya berjatuhanlah korban. Selain banyak pasien dalam perawatan, banyak juga yang meninggal dunia. Banyak orang mengeluh. Banyak orang berputus asa. Dan akhirnya berseru dan berteriak minta tolong kepada Allah Bapa. Kita bisa lihat di medsos. Banyak orang berdoa di Spanyol, di Italia, Amerika Latin, di Asia, dan banyak negara lain. Menaikkan puji-pujian penyembahan. Dan bahkan kita melihat Benny Hinn tiarap di lantai bersama jemaatnya, berseru dan berdoa memohon kepada Tuhan. Pada akhirnya manusia menyadari siapa diri mereka sebenarnya. Ternyata hanyalah manusia yang rapuh, yang tidak berdaya. Semua kekuasaan, kekayaan tidak ada artinya. Semua berseru, berdoa dan memohon kepada Allah Bapa. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku, bangsa Israel juga pernah mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang dahsyat selama di tanah Mesir. Mereka tidak berdaya dan terjerat dalam keputusasaan dan berseru serta minta tolong kepada Allah Bapa. Dan Allah memperhatikan teriak minta tolong mereka. Dipanggilnya lah Musa, diutusnya untuk menghadap Firaun dan memberitahukan bahwa bangsa Israel akan dibawa keluar dari Mesir. Tetapi Musa bertanya kepada Allah Bapa, kalau aku menemui orang Israel dan berkata bahwa aku diutus oleh Allah nenek moyangmu, kemudian orang Israel bertanya tentang nama Allah nenek moyang mereka, apakah jawabku? Maka firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Itulah nama Allah yang penuh misteri. Nama adalah pintu untuk memasuki kehidupan seseorang. Sebagai contoh, seorang pemuda yang ingin berkenalan dengan seorang gadis. Tentu di pembicaraan awal, si pemuda akan bertanya nama si gadis. Demikian juga, si gadis akan bertanya nama si pemuda. Mengenal nama seseorang adalah jalan untuk memasuki relasi dengannya. Di dalam perjanjian baru, Yesus melarang roh-roh jahat berbicara karena mereka mengenalnya. Markus 1 ayat 34b. Karena setan tahu bahwa dengan menyebut nama seseorang berarti ia bisa dikontrol. Bahkan nama adalah suatu penegasan atas otoritas tertentu. Misalnya, para nabi menggunakan nama Yahweh untuk mewartakan kebenaran. Dan seringkali kita dengar, demi nama Yesus, hei setan, aku perintahkan kamu keluar dari orang ini.
Ini adalah contoh sederhana yang sudah lazim. Begitu juga kalau kita berdoa. Setiap di akhir doa, sebelum kita mengucapkan amin, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, apa arti nama YHWH atau Yahweh? Ketika Allah mewahyukan misteri nama, yakni dengan 4 huruf YHWH, berarti Allah Bapa memperbolehkan orang Israel dan kita semua untuk memanggilnya. Dan itu artinya Allah membuka relasi dengan manusia. Nama YHWH atau Yahweh atau lazim disebut dalam dunia teologi dengan istilah tetragrammaton. Arti harafiahnya memang masih misteri. Namun arti yang mendekati eksistensi tentang Allah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aku adalah aku. I am who I am. Dalam terjemahan Septuaginta berarti esensi dan eksistensi Allah. Dan yang kedua, aku adalah aku. I am who I am adalah bukan urusanmu. None of your business. Dan yang ketiga, aku adalah aku. I am who I am adalah I will be there with you. Yang artinya aku akan ada di sana bersamamu. Nah, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, arti yang ketiga ini tekanannya adalah pada kehadiran Allah yang terus-menerus tanpa henti di dalam ciptaannya. Arti yang ketiga ini yang seharusnya membuat kita bersukacita. Ini suatu rahmat yang patut kita syukuri. Karena Allah Bapa adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah yang tidak kita kenal memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia menghendaki supaya kita menjalin hubungan yang intim dengannya. Dengan mengetahui misteri nama Allah, YHWH, kita tidak boleh lagi takut menjalani kehidupan ini. Karena Allah selalu beserta kita. Yesus di dalam perjanjian baru selalu menyebut dirinya, aku adalah roti hidup, jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, sesungguhnya Yesus menyebut siapa Allah itu. Bukankah Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita? Jadi, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, mari jalani hidup ini dengan sukacita dan dengan penuh rasa syukur. Walaupun situasi dan kondisi saat ini sangat tidak menyenangkan, mintalah pada Allah Bapa kepekaan agar kita bisa merasakan kehadirannya di dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan ini. Serta memohon agar mata iman kita bisa melihat tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau yang kami kenal, kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah ditaburkan, dan biarlah firman-Mu itu tinggal tetap dalam hidup kami dan menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di dalam perjalanan hidup beriman kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memperkenalkan nama-Mu, bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah beserta kita.
Sehingga kita tidak perlu lagi takut untuk menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu Engkau senantiasa beserta dengan kami. Bapa dalam Kristus Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau kami masih dapat beribadah dan bersekutu secara online. Kiranya semuanya boleh menyenangkan hatimu Bapa. Berkatilah tim Inforkom yang sudah bekerja keras untuk dapat membuat ibadah secara online ini. Engkau berkati mereka. Engkau juga berkati kesehatan mereka. Dan dimanapun mereka melaksanakan tugas pekerjaan mereka, Engkau berserta dengan mereka. Berkati juga jemaat yang saat ini masih melakukan social distancing dan physical distancing. Tuhan, biarlah apa yang terjadi saat ini kami dapat mengambil hikmahnya, di mana saat social distancing kami lakukan, kami lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Kami dapat bertukar pikiran dengan keluarga, bersenda gurau, walaupun hati punya kerinduan untuk bisa beribadah di rumahmu. Tapi biarlah ya Tuhan, Engkau beri kami kesabaran, karena kami tahu bahwa semua ini akan segera berlalu. Tuhan sendiri yang akan menjauhkan virus corona ini dari kehidupan kami. Apa yang terjadi, kami tahu bahwa semua ada dalam pengawasan-Mu. Kami tahu bahwa semua ada di dalam kendali pimpinan-Mu. Oleh karenanya, biarlah kami tetap menjalani hari-hari hidup beriman kami dengan selalu bersyukur dan bersandar dan mengandalkan Engkau Bapa. Karena kami tahu bahwa kekuatan kami datangnya daripada-Mu. Berilah kami ketekunan, keteguhan, dan iman kami tetap percaya kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh umat-Mu di muka bumi ini, yang juga berdoa, berseru kepadamu. Tuhan dengarkan doa-doa mereka. Dan secara khusus bagi Jemaat Bukit Zaitun saat ini, terutama Pelkat PKP, pengurus dan anggota-anggotanya, Tuhan Kau berkati, agar tetap dapat dengan setia melaksanakan ibadah dan tetap bersekutu dimanapun berada. Kami berdoa buat pendeta kami, Pendeta Ibu Dina Haba bersama keluarga. Berkatilah Ibu Pendeta Dina sebagai KMJ di tempat kami di Bukit Zaitun. Berkati sebagai istri dan berkati sebagai ibu. Tuhan berkati Pak Haba dimanapun sedang bekerja. Kiranya Tuhan menjaga Pendeta Ibu Dina dan keluarga. Demikian juga kami serahkan para presbiter, komisi-komisi, dan juga para pelkat-pelkat. Tuhan berkati agar dengan situasi dan kondisi saat ini masih tetap dapat melayani-Mu, masih tetap dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kami percaya bersama Tuhan Yesus segala perkara dapat kami lakukan, karena Tuhan Yesus memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus bagi pemerintah negara kami. Berkatilah Presiden Jokowi bersama wakil dan menteri-menteri agar dapat bekerja dengan baik dan juga memfokuskan dengan pencegahan virus corona ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang sudah banyak membantu. Dan biarlah masyarakat juga mau bekerja sama dengan pemerintah melalui aturan-aturan yang diberlakukan, sehingga penyebaran virus corona ini dapat dihentikan dan keadaan kembali normal kembali. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan jemaat-jemaat yang sedang sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, agar mereka dapat menikmati kembali kehidupan mereka dengan tubuh sehat. Dan bagi yang sedang ada dalam persoalan, Engkau melawat mereka, Engkau mengambil bagian dalam persoalan mereka sehingga dapat keluar dari persoalan mereka yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa dalam surga.
Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, namun kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.